Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat materi, nikmat kesempatan hidup, terlebih-lebih daripada itu semua adalah nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah tersebut mampu kita jalankan, menjalani segala aktivitas amal ibadah kita kepada Allah dan menjauhi setiap yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Semoga hendaknya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadirat wah junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pertemuan kita pada sore hari ini adalah tentang membicarakan 5 macam penyakit hati yang dapat merusak atau menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan. 5 macam penyakit hati yang harus kita hindari dalam kehidupan ini supaya jangan sampai kelima hal tersebut dapat menghancurkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita kerjakan saat sekarang ini di dunia ini adalah salah satu upaya kita dalam mewujudkan, memperlihatkan dalam kehidupan ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita kojokan di kehidupan di dunia ini, yang kita harapkan nanti menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktu itu nanti tidak bisa membutuhkan apa-apa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana hadirnya nanti amal ibadah yang kita kerjakan tersebut bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta kita harapkan menjadi penolong kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena diharapkan setiap detik, setiap menit, setiap waktu kehidupan ini kita harapkan mampu kita jalani, senantiasa berupaya kita untuk melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita kerjakan ini harus kita jaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur amal ibadah itu.
Apalah gunanya kita rajin beribadah tapi tak ada pahalanya di hadapan Allah. Inilah termasuk nanti pada hari kiamat, kata Rasul, ada golongan orang yang muflis, orang yang hancur, orang yang bangkrut. Hancur tu amal ibadahnya, tak bernilai pahala. Sebab apa? Karena dia juga tetap melakukan berbagai macam hal pelanggaran yang terkadang tanpa kita sadari, kita kerjakan itu semua dalam kehidupan kita. Akhirnya amal ibadah kita itu tidak bisa menjadi penolong kita. Capek awak, pergi rame-rame menengok tabligh akbar, namun tak dapat pula nanti pahalanya itu. Apa sebabnya? Karena amal tabligh akbar tu tak bisa kita pertahankan. Kita juga melakukan yang dilarang Allah. Makanya ini ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapkan setiap amalan yang kita kerjakan itu mampu menolong kita nanti di hadapan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ada penyakit yang dapat merusak amal ibadah seseorang manakala penyakit tersebut tidak bisa dihindarkannya, tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan penyakit-penyakit itu dapat merusak dan menghancurkan amal ibadah kita, menghancurkan solat kita, menghancurkan bacaan Yasin kita, menghancurkan solat tahajud awal, menghancurkan berbagai macam amal ibadah. Apabila ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus dijaga. Jangan sompat capek awak beribadah, namun amal ibadah yang kita kerjakan itu tak bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam kehancuran. Apa amalan atau perbuatan yang dapat merusak amal ibadah seseorang itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang pertama yang dapat menghancurkan amal ibadah seseorang itu adalah sifat sombong. Sifat sombong ini adalah salah satu penyakit hati. Tak bisa dibersihkan ini pakai molto, tak bisa pakai daya. Habis terus matehok terus, ya kan? Dan bisa mengobatinya ini adalah ketakwaan kita kepada Allah. Takut kita menyombongkan diri, karena sesungguhnya yang dititipkan Allah pada kita saat sekarang ini nanti akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Sombonglah salah satu sifat yang harus dihancurkan dalam kehidupan kita. Karena dengan sombong inilah yang namanya si Qarun dilaknat Allah. Yang sombong inilah Fir'aun dihancurkan Allah. Karena ini semua adalah sifat yang ada terdapat pada diri iblis atau syaitan. Maka saking sombongnya iblis atau syaitan itu, diperintahkan oleh Allah Ta'ala si iblis itu untuk sujud kepada Adam. Saking dia merasa sudah hebatnya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Diperintahkan Allah, tunduklah kamu kepada Adam. Malaikat tunduk kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau tunduk kepada Adam, dikarenakan bahwasanya dia mengaku bahwa dialah lebih mulianya dibandingkan Nabi Adam alaihi salam tersebut. Maka dengan kesombongan inilah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang banyak melakukan amal ibadah, menganggap bahwasanya amal ibadahnya itulah lebih sempurna, amal ibadahnya itulah lebih paten, menganggap amal ibadah orang lain sepele. Alah, apa bonaklah kau, aku berulang kali aku berangkat umrah, aku pulang haji, apa bonaklah amal kau tu yasin kau. Ini sombong. Kita pun tak tahu amal mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Apakah kerana lantaran roti sepotong bisa dimasukkan Allah kita ke dalam surga? Bisa jadi. Apakah kerana gara-gara kari kambing awak dimasukkan Allah ke dalam neraka? Bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Oh iya kan? Orang kata, alah nak, roti sepotong lah ocik kasih sama budak tu. Betul kan? Tengoklah aku kari kambing ku kasih omaknya. Ini sombong. Makanya tak pantas kita menyombongkan diri. Karena sesungguhnya kesombongan itu cuma hanya milik iblis laknatullah. Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Kata Allah, masuklah kamu kepada pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah tempat terburuk, tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Tak ada lagi tempat yang paling nanti dimasukkan Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang sombong, kecuali di dalam neraka jahanam. Ingatlah Bu, di akhirat nanti cuma hanya ada dua tempat, surga sama neraka. Kalau di dunia ni banyak tempat, ya, di dunia ni banyak tempat. Malas awakmu awak di Singguan pindah awak ke Esdengki. Malas awak di Esdengki pindah awak ke Pematang Pasir. Pindah awak ke Sungai Raja. Banyak tempat. Tetapi di akhirat nanti cuma hanya dua tempat. Surga bagi orang-orang yang tawaduk, merendahkan diri, taat kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Sedangkan surga, sedangkan neraka jahanam bagi orang-orang yang menyombongkan diri, bagi orang-orang yang mengaku hebat, bagi orang-orang yang takabur dalam kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamshi fil ardi marha, innallaha lan takhrifal arda wa lan tablughal jibali tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali kamu tidak akan bisa sampai setinggi gunung. Bayangkanlah Bu, macam mana pun hebatnya awak, tak bisa pada kehebatan awak itu sampai setinggi gunung. Tak bisa pada gara-gara kesombongan awak itu bisa menembus tembok itu. Ibu hebat kaya, bisa ibu macam yang film-film kartun tu bisa ibu menembus tembok. Takkan mungkin, ya kan? Kenapa? Makanya inilah ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan hidup, diberikan kita rezeki, diberikan Allah taala kita kesempatan untuk beramal ibadah. Laksanakanlah amal ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menyombongkan diri, jangan menganggap bahwasanya amal ibadah kita tu yang paling paten dibandingkan orang lain. Ya kan? Justru sebaliknya, sama-samanya kita hendak berangkat ke dalam surga. Sama-samanya kita jangan pada menyebutkan, dah mak kau, amal ibadah kau tak ada apa pun, jangan ada aku surga lah bagiku, sama bilang. Tak ada itu.
Ya kan, maka oleh karena itu kita harus sama-sama ya berlomba-lomba untuk kebajikan. Di saat kita melakukan berbagai macam amal ibadah tersebut, diharapkan jangan sampai muncul kesombongan diri kita, muncul kesombongan bagi diri kita, menganggap bahwasanya kita yang lebih hebatnya, bahwasanya kita yang lebih kayanya, bahwasanya kita yang lebih tingginya. Tetapi ingat, di atas langit ada lagi langit diciptakan Allah. Di atas orang kaya ada yang paling kaya. Di bawah susah, awak menganggap susah, ada lagi yang paling susah. Makanya oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, jangan kamu berlaku sombong dan jangan kamu berlaku angkuh, menyombongkan diri, memalingkan muka kamu dari manusia. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka melihat orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka oleh karena itu, inilah salah satu, inilah yang pertama yang dapat merusak amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini.